Selamat pagi kawan pajak, selamat bertemu kembali di podcast kesayangan kita semua, Teks on Air KPP Pratama Jakarta Fleet yang selalu memberikan informasi terkini terkait perpajakan. Akhir-akhir ini kita temui banyak pengusaha atau wajib pajak yang bertanya atau berkonsultasi ke KPP terkait PKP. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban dan hak PKP. Karena sebagai orang ataupun pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP harus tahu hak dan kewajibannya. Nah, untuk membahasnya lebih jauh, kita langsung saja bertanya kepada narasumber di sebelah saya, Mas Catur. Selamat pagi Mas Catur. Selamat pagi Mas Jimmy, selamat pagi kawan pajak semuanya. Sepertinya sehat ya. Alhamdulillah, agak flu sedikit. Oke, kita langsung saja nih Mas Catur. Hari ini kita akan membahas tentang terkait PKP. Nah, sebenarnya PKP itu secara definisi atau secara harfiah artinya apa, Mas Catur? Oke, terima kasih Mas Jimmy. Jadi gini, PKP ini kita kembali ke definisi secara lettered di Undang-Undang PPN ya. Jadi pengusaha kena pajak atau PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Ini mungkin saya jelaskan lebih detail satu persatu ya. Unsur-unsur tadi kan ada pengusaha, ada penyerahan, ada BKP atau JKP, kemudian ada dikenai pajak dan Undang-Undang PPN. Jadi saya jelaskan satu persatu. Jadi pengusaha, jadi yang bisa menjadi pengusaha kena pajak, pengusaha di sini adalah bisa wajib pajak orang pribadi atau bisa juga wajib pajak badan atau korporasi, perusahaan gitu ya. Kemudian disebut tadi unsurnya adalah penyerahan. Nah, penyerahan ini dikenai termasuk dalam penyerahan kena pajak itu sudah diatur di Undang-Undang PPN Mas Jimmy. Barang ataupun jasa ya Mas? Ya, di penyerahan itu ada beberapa, karena ada beberapa penyerahan yang juga tidak termasuk dalam penyerahan yang nanti dikenai pajak. Dia memang diatur, ada penyerahan yang memang dikenai pajak, ada juga penyerahan yang termasuk yang tidak dikenai pajak. Kemudian ada lagi disebut unsurnya adalah yang diserahkan adalah barang kena pajak dan juga jasa tidak kena pajak. Ini juga diatur di Undang-Undang PPN dan aturan turunannya, mana-mana barang yang termasuk sebagai barang kena pajak atau jasa kena pajak, dan juga diatur mana barang yang diserahkan ini tidak termasuk yang dikenai pajak atau tidak terutang pajak. Itu juga diatur di situ. Kemudian unsur yang berikutnya adalah dikenai pajak. Jenis pajak yang dikenakan atas transaksi ini adalah jenis pajak PPN dan PPNBM. Kemudian yang berikutnya penyerahannya diatur dengan Undang-Undang PPN. Undang-Undang PPN. Nah, Undang-Undang PPN yang mengatur saat ini adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu mungkin uraian ringkas yang definisi dari pengusaha kena pajak. Oke, berarti saya persingkat, mungkin definisi PKP ini terkait PPN ya, bukan PPH seperti itu. PPN, kemudian kriteria menjadi PKP, apakah kriteria yang wajib ataupun seperti apa untuk kriterianya Mas Catur? Jadi wajib pajak yang yang dapat dilakukan sebagai PKP itu sifatnya wajib kalau omsetnya atau peredaran usahanya dalam suatu bulan atau suatu masa pajak telah melebihi 4,8 miliar. Ini wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP. Baik dia nanti melalui permohonan mengajukan sendiri atau nanti data tersebut ditemukan oleh KPP, maka akan dikukuhkan secara jabatan kalau memang
melewati 4,8 miliar, wajib pajak itu belum melakukan pendaftaran sebagai PKP, maka akan digugurkan secara jabatan. Itu 4,8 miliar omset selama setahun atau gimana? Nah, atau bisa juga wajib pajak yang sebenarnya omsetnya belum mencapai 4,8 miliar, tapi dia pengen digugurkan sebagai PKP, itu juga boleh. Jadi misalnya belum mencapai 4,8 miliar nih, saya mau jadi PKP, silakan. Itu bisa. Tapi tidak wajib ya? Tidak wajib. Tidak wajib. Betul, seperti itu. Oke. Itu kriterianya kalau sudah di atas 4,8 miliar meskipun belum 1 tahun berarti sudah wajib ya? Sudah wajib. Sudah Nanti wajib. kalau misalnya sampai sudah melebihi 4,8 miliar, wajib pajak tersebut belum melakukan pendaftaran untuk dilakukan sebagai PKP, nanti akan ditetapkan secara jabatan misalnya, maka itu konsekuensinya akan ada sanksi tambahan yang timbul seperti itu. Nah, kemudian seperti kita ketahui PKP ini banyak pengusaha yang antusias untuk mengajukan diri atau berkonsultasi tentang PKP ini. Sebenarnya apa sih nilai lebih dari PKP itu? Oke, terima kasih. Jadi PKP ini kan sebenarnya merupakan tingkatan lebih lanjut dari wajib pajak yang terdaftar biasa. Oke. Nah, betul. Saya misalnya wajib pajak biasa. Nah, kalau saya jadi PKP, berarti tingkatannya kualitasnya secara ini ya lebih tinggi lah, level up-nya tuh lebih tinggi. Nanti kemudian pertama nanti ditanyakan adalah nilai lebih dari wajib pajak menjadi PKP gitu ya. Yang pertama yaitu wajib pajak tersebut bisa melakukan transaksi dengan instansi pemerintah atau bendahara. Karena begini, jadi saat instansi pemerintah itu biasa melakukan pengadaan barang dan jasa gitu Mas Jimmy kan. Pasti dia akan mencari wajib pajak yang statusnya sudah menjadi PKP, karena nanti itu terkait dengan pemungutan tadi saya bilang ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Karena saat ada unsur PPN maka di situ ada bukti pungutan namanya faktur pajak. Berarti faktur. Betul, yang bisa membuat faktur pajak ini adalah PKP, wajib pajak biasa tidak bisa. Jadi hanya khusus PKP yang bisa menerbitkan faktur pajak. Seperti itu. Kemudian nilai lebih berikutnya, jadi wajib pajak yang statusnya sudah PKP ini secara ini dinilai lebih punya nilai lebih karena secara hukum dan biasanya lebih taat membayar pajak seperti itu. Kemudian nilai lebih yang berikutnya Mas Jimmy yaitu itu bisa melakukan pengkreditan pajak masukan. Karena yang bisa mengkreditkan pajak masukan hanya statusnya wajib pajak yang sudah PKP. Kalau wajib pajak biasa, misalnya dia menerima faktur pajak gitu ya saat dia beli barang, maka ya ini tidak bisa diapa-apain fakturnya. Justru akan nanti menambah biaya gitu loh. Akan dimasukkan sebagai unsur harga barang gitu ya. Ya. Betul. Itu, kalau dia PKP maka pajak masukannya ini bisa nanti dikurangkan. Oke, berarti mekanisme pengkreditan faktur pajak masukan ini terkait faktur yang dibuat ya dari Lawan ataupun BUMN. Kemudian memang kita ketahui seperti instansi pemerintah, BUMN ataupun pengusaha-pengusaha besar lainnya, jika mereka ingin bertransaksi dengan kita sebagai pengusaha yang biasa atau sebagai rekanan, memilih sebagai rekanan, mewajibkan PKP karena tadi saya bilang mungkin ada salah satunya mekanisme pengkreditan pajak masukan. Jadi pengkreditan pajak masukan ini membuat pembayaran pajaknya itu mungkin lebih kecil ya. Lebih kecil. Karena ada faktor pengurang seperti itu. Oke, ini barusan kita membahas tentang nilai lebih jadi PKP. Kemudian sebenarnya kalau sudah dikukuhkan sebagai PKP, itu kewajiban kita sebagai PKP ini seperti apa Mas Catur? Oke, terima kasih. Nah, ini yang kadang-kadang ini yang sering terjadi kita menghadapi kondisi di lapangan ya. Jadi wajib pajak itu sudah dilakukan sebagai pengusaha kena pajak, tapi mereka kadang tidak tahu apa nih yang harus saya lakukan terkait dengan kewajiban perpajakannya. Makanya banyak wajib pajak yang kadang-kadang menerima sanksi. Jadi saya ringkas kewajiban PKP itu ada 3M ya. 3M. Jadi memungut, menyetor atau membayar pajak, kemudian melapor. Nah itu. Yang pertama mungkin saya uraikan satu persatu Mas Jimmy. Jadi memungut dalam arti adalah saat wajib pajak itu melakukan penyerahan atau melakukan katakanlah penjualan barang, dia harus membuat faktur pajak.
Nah, di dalam faktur pajak ini nanti ada PPN yang dipungut dari pembeli. Katakanlah begini, misalnya harga barangnya 10 gitu ya. Maka di saat dia menjual barang ini membuat faktur pajak, dia harus ada tambahan PPN, katakanlah tarifnya 11% gitu ya. Maka di dalam faktur pajak ini ada nilai barang 10 ditambah PPN 1,1. Oke. Ya, nanti itu yang akan yaitu nilai 1,1 ini adalah pajak yang dipungut dari pembeli. Oh, Jadi istilah kewajiban. pemungutan ini berarti bukan uangnya penjual, Betul. terutama tapi uangnya Uang pembeli, pembeli yang kita dititipkan kepada pengusaha kena pajak. pengusaha pajak Nah, untuk disetorkan betul. Nah, PPN-nya. nanti akan hubungannya dengan kewajiban berikutnya. Setelah di PKP tersebut memungut PPN melalui faktur pajak tersebut, maka PPN yang dipungut tadi harus disetorkan ke kas negara gitu ya. Nah, bisa melalui SSP atau apa gitu. Berarti bukan uang penjual ya? Kenapa ada istilah pemungutan ini? Berarti karena uangnya pembeli yang dipungut PPN-nya. Berarti bukan uang penjual. Betul, bukan uang PKP tersebut, tapi memang uangnya pembeli dipungut melalui faktur pajak. Nanti dia akan kewajiban berikutnya yaitu menyetorkan PPN tadi. Nah, setelah disetor ketahuan pajaknya, maka kewajiban yang berikutnya yang ketiga yaitu melaporkan. Jadi melaporkan tadi dia bikin faktur, kemudian ada pajaknya itu melalui SPT masa PPN. Nah, seperti ini. Nah, kalau dulu kan untuk melaporkan itu kita di aplikasi namanya web e-faktur ya untuk tahun 2024. Kalau sekarang ini di aplikasi Cortex ini mekanismenya seperti apa nih Mas Catur seperti ya? Untuk laporan SPT-nya secara umum aja sih. Betul, ini kan sejak tahun 2025 kita kan sudah menggunakan sistem administrasi perpajakan yang baru ya, sistem pembaruan atau Cortex itu ya istilahnya. Nah, untuk 2025 ini semua kewajiban perpajakan dari PKP ini menggunakan aplikasi Cortex. Jadi saat membuat faktur, kemudian membuat billing saat setor PPN-nya, kemudian yang terakhir lapor SPT, semuanya melalui aplikasi Cortex ini. Nah, seperti itu Mas ini. Berarti sekarang all in lah istilahnya dari membuat faktur, setor, nanti kan ada kode menyetor billing ya, kode billing, sudah dibayar pun baru dianggap lapor seperti itu di Cortex ya. Cortex semua sekarang. Di satu pintu. Kalau dulu kan mungkin ada web e-faktur, ada aplikasi, web, ada Innova seperti itu. Mungkin dulu agak sedikit lebih ribet, belum lagi permintaan sertifikat elektronik dan sebagainya. Oke. Nah, kita kan punya kewajiban tadi kita bahas terkait PKP. Nah, apabila nih misalnya sebagai PKP saya ataupun wajib pajak kawan pajak di rumah tidak menjalankan kewajibannya, sebenarnya ini mudah-mudahan dijauhin. Sanksinya apa? Oke. Jadi kan setiap kewajiban itu kan wajib. Nah, kalau dilanggar atau tidak dipenuhi, maka itu akan ada sanksi yang timbul seperti itu. Yang pertama tadi kan kewajibannya harus memungut dengan membuat faktur gitu kan. Nah, sanksi yang timbul jika wajib pajak seharusnya membuat faktur tadi tapi tidak membuat, katakanlah gini, dia jual barang. Harusnya ini ada fakturnya, tapi dia hanya membuat katakanlah kwitansi gitu, tidak berupa faktur pajak standar atau invoice biasa. Invoice biasa gitu loh. Itu maka ada sanksi yang terbit yaitu denda sebesar 1% dari harga jual. Itu sanksinya. Itu sanksi ya. Yang buat faktur. Yang kedua, kalau dia misalnya tadi setelah dia mengut PPN kemudian dia store gitu kan. Nah, storannya ini terlambat. Kan storannya itu kan akhir bulan berikutnya Mas Jimmy. Kemudian ternyata dia melewati. Nah, atas keterlambatan store ini maka akan dikenakan sanksi bunga. Betul. Kemudian yang berikutnya setelah setor wajib pajak kan PKP kan harus lapor SPT masa PPN. Nah, misalnya PKP tersebut tidak lapor atau mungkin terlambat lapor, maka akan ada sanksi lagi yaitu denda sebesar 500.000 atas satu jenis SPT PPN ini. Nah, kemudian sanksi lagi nih yang agak berat Mas Jimmy. Apa nanti itu Mas? wajib pajak kan tadi PKP kan memungut PPN dari pembeli. Ya ternyata uangnya itu kan sebenarnya uangnya pembeli, tapi tidak disetorkan oleh PKP ke kas negara. Maka itu sanksinya cukup berat, yaitu bisa dikenakan sanksi pidana Mas ini. Berat juga ya terkait sanksi pidana. Betul. Selain tadi kita membayar sanksi,
sebenarnya pokoknya juga harus kita bayar ya Mas Betul. Catur ya. Jadi bukan cuma sanksi nih, berarti pokoknya Pokok juga. PPN yang ini ya juga harus dibayar. Dan yang lebih berat lagi tadi ada sanksi pidana. Mungkin kriterianya itu mendekati penggelapan pajak seperti itu ya. Makanya ada sanksi pidana seperti itu. Ya kan sebenarnya itu kan bukan uangnya PKP, itu kan uangnya pembeli ya. Oh iya, uangnya pembeli yang harusnya disetorkan. Itu kan pembeli titip ke PKP, ini saya bayar pajak, ini ada PPN, ya tolong disetorin. Nyata oleh PKP tersebut malah nggak disetor. Berarti istilahnya disitulah dianggap penggelapan pajak dan ada sanksinya, pidananya sorry. Oke. Selain sanksi juga apakah ada hak-hak istilahnya yang bisa didapatkan oleh PKP ini Mas Catur? Seperti apa hak-haknya? Kan ada kewajiban, ada sanksi. Nah sekarang haknya apa nih? Betul. Memang harus berimbang yang antara kewajiban dan hak PKP. Tadi kan sudah ada kewajibannya. Hak apa yang bisa diperoleh oleh PKP ini? Yang pertama itu hak yang diperoleh adalah PKP tersebut bisa mengkreditkan pajak masukan. Kita singgung di awal tadi kan. Oke, terkait faktur berarti. Betul, faktur. Saat kita jual barang, itu kan ada namanya faktur pajak keluaran gitu kan. Itu kan belum tentu disetor semua PPN-nya. Nanti akan disandingkan dengan saat PKP tersebut membeli barang. Saat membeli barang itu kan ada faktur pajak masukan gitu kan. Kita dapat kalau beli barang dapat faktur pajak masukan namanya. Nanti akan disandingkan berapakah pajak keluarannya, kemudian dikurangi pajak masukan, maka di situ akan kelihatan nanti apakah akan terjadi kurang bayar atau bisa juga nihil atau bisa terjadi lebih bayar. Nah, nanti yang misalnya terjadi lebih bayar, maka PKP tersebut berhak untuk meminta pengembalian kepada KPP, kepada negara gitu ya. Untuk transaksi apa saja yang menyebabkan lebih bayar ini? Seperti apa nih Mas Catur? Contohnya, kok bisa lebih bayar? Iya, berarti kan kalau memang terjadi lebih bayar, berarti kan nilai pajak masukan itu lebih besar dari pajak keluaran gitu kan. Ada beberapa case yang terjadi yang sering mungkin kita sering proses, yaitu wajib pajak yang melakukan transaksi dengan instansi pemerintah Mas Jimmy. Itu kan kalau transaksi dengan pemungut atau instansi pemerintah atau bendahara, itu kan PPN yang ini yang dipungut itu kan dipungut oleh instansi pemerintah. Berarti instansi pemerintah yang akan menyetor PPN-nya. Otomatis PPN-nya ini kan kalau PK-nya kan nanti tidak diperuntukkan lagi. Jadi karena langsung ada disetor oleh instansi pemerintah langsung tersebut. Ya berarti ya. Betul. Jadi nanti otomatis nilai pajak masukannya pasti lebih tinggi daripada pajak keluaran gitu. Iya. Kemudian case lain adalah transaksi yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Ini biasanya faktur yang 07 tuh. Misalnya transaksi ke kawasan berikat gitu ya. Nah, kawasan berikat atau mungkin transaksi yang memang mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Ada penyerang-penyerang BKP tertentu yang mendapatkan fasilitas tidak dipungut. Jadi PPN-nya itu 0%. Tapi saat dia beli barang itu ada PPN-nya, ada pajak masukannya. Otomatis pasti nanti pajak masukan lebih tinggi daripada pajak keluaran. Nah, atas nilai selisih lebih ini nanti bisa dimintakan pengembalian oleh PKP tersebut. Nah, kemudian, termasuk ekspor juga tadi. Betul, ekspor juga sama. Ekspor itu juga kan tarifnya 0% gitu kan. Ya. Dia tarif 0%, pajak keluarannya 0%, tapi saat dia beli barang dia ada terutang PPN, ada pajak masukannya. Beli barang di Indonesia untuk diekspor, dia dapat faktur pajak masukan di Indonesia. Terus ketika dia mengekspor pajaknya 0%. Tapi ada pajak masukannya, otomatis akan menjadi lebih bayar. Kemudian mungkin hak-hak lain mungkin sama dengan wajib pajak lain ya, misalnya bisa mengajukan permohonan pengurangan sanksi kalau tadi dapat sanksi ya, dapat sanksi, bisa penghapusan sanksi, atau juga misalnya dia mendapat sanksi dia bisa mengajukan keberatan. Itu juga hak yang diberikan oleh negara kepada PKP ya. Oke. Berarti tadi seperti Mas Catur bilang, kita dapat pengkreditan pajak masukan apabila ada kelebihan kita bisa minta pengembalian pajak baik pendahuluan maupun dengan mekanisme normal ya seperti itu. Betul. Dan nanti juga ada hak tambahannya juga, ada bisa pengurangan sanksi, penghapusan maupun keberatan terkait PPN ini ya. Jadi istilahnya memang PKP ini hanya terkait PPN, tidak terkait PPH. Oke.
sepertinya cukup jelas pembahasan kita hari ini, Mas Catur. Mungkin singkat ya, tapi singkat. sih sudah runut ya dari awal sampai kewajibannya apa, sanksinya apa, kemudian haknya apa gitu. Saya sih ya itulah kewajiban dan hak sebagai PKP gitu ya. Iya, termasuk definisi mungkin kawan pajak di rumah mungkin ada yang belum atau masih kurang mengerti tentang PKP ini. Jadi tadi sudah Mas Catur bilang, katakan PKP ini berarti terkait PPN dan bisa mengeluarkan faktur. Nah, oke. Baiklah kawan pajak, demikian podcast kita kali ini. Bertemu kembali di podcast atau kegiatan edukasi lainnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Kita tutup. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum.